Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Izati Arifa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan tradisi sebelum kelahiran, yaitu tradisi nimbang bunting khas Palembang. Nah, tradisi nimbang bunting ini adalah salah satu adat asli masyarakat Palembang, yang dilakukan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi pada usia kehamilan 7 bulan. Nah, nimbang bunting ini berasal dari kata nimbang, atau menimbang, dan bunting ini adalah hamil. Nah, maknanya adalah menimbang kehidupan baru bagi calon bayi dan memohon keselamatan. Nah, waktu pelaksanaan tradisi nimbang bunting ini dilaksanakan ketika usia kandungan memasuki 7 bulan karena dianggap masa yang sakral dan penting bagi keselamatan ibu serta calon bayi. Selanjutnya adalah busana adat nimbang bunting. Nah, busananya ibu hamil ini mengenakan pakaian adat nimbang bunting berupa kain sewet atau songket yang dililit seperti kemben. Nah, menutupi tubuh dengan sopan dan indah. Selanjutnya adalah simbol warna tiga beda. Nah, tubuh ibu hamil ini dibaluri dengan 3 warna. Nah, yang pertama adalah putih. Nah, putih ini melambangkan kesucian dan doa keselamatan pada ibu bayi. Yang kedua adalah merah. Nah, merah ini melambangkan keberanian dan kekuatan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, hijau. Nah, hijau ini melambangkan harapan dan kehidupan baru. Selanjutnya adalah pembacaan kitab manakib Syekh Muhammad Saman. Nah, teks ini adalah dibacakan sebagai doa dan teladan tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya adalah prosesi siraman. Nah, siraman ini dilakukan oleh ibu kandung. Nah, ibu hamil itu akan dimandikan oleh ibu kandung dan ibu mertua, kerabat atau kerabat perempuan terdekat. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Selanjutnya adalah prosesi penyapaan kuning. Nah, prosesi penyapaan kuning ini adalah ketika ibu sudah disiram. Selanjutnya adalah ibu hamil disuapi kunyit panggang ayam. Nah, dari suapan itu adalah simbol doa agar bayi sehat dan kuat. Yang terakhir adalah calon ayah memakai kain songket Palembang. Nah, sedangkan ibu memakai songket dan kebaya hijau. Kemudian makan bersama dengan keluarga dan tamu. Saya akan menjelaskan lebih tentang songket. Nah, songket ini adalah kain tenun tradisional Indonesia yang berasal dari Sumatera, khususnya Palembang. Nah, songket ini termasuk dalam kategori tenunan brokat yang ditenun tangan menggunakan benang emas dan perak, menghasilkan efek kemilau yang indah. Bahan kain yang digunakan sering berupa sutra, katun, atau kombinasi keduanya. Nah, songket ini memiliki kaitan sejarah kuat dengan Kemaharajaan Sriwijaya dan masih diproduksi di berbagai daerah di Indonesia serta negara-negara Asia seperti Malaysia dan Brunei. Nah, selain nilai estetik, songket juga memiliki makna simbolis terkait kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Nah, songket Palembang dikenal sebagai songket terbaik di Indonesia dan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui secara resmi. Penggunaan songket biasanya digunakan berbagai acara penting dan resmi, terutama dalam konteks adat dan budaya Melayu. Yang pertama adalah acara pernikahan. Nah, songket ini sering digunakan oleh pengantin, keluarga, dan tamu dalam acara pernikahan untuk menunjukkan kemewahan dan keanggunan. Nah, songket melambangkan status sosial dan tradisi dalam pernikahan. Nah, upacara adat. Songket ini biasanya dipakai dalam berbagai upacara adat, termasuk pengangkatan pemimpin adat seperti Bataga Panggulu. Nah, serta pakaian dalam upacara adat penting lainnya. Dan selanjutnya adalah acara resmi dan formal. Nah, acara resmi dan formal ini songket dipakai sebagai pakaian resmi pada acara-acara penting, termasuk pesta, pertemuan resmi, dan acara budaya.
Selanjutnya adalah busana tradisional Melayu. Nah, dalam budaya Melayu, songket digunakan sebagai kain samping yang dililitkan pada pakaian pria maupun wanita dengan aturan tertentu sebagai status belum menikah atau sudah menikah. Dan yang terakhir adalah penari dan pertunjukan budaya. Nah, songket ini juga digunakan sebagai kostum pada tarian tradisional, seperti tarian gending Sriwijaya untuk menyambut tamu kehormatan. Nah, penggunaan songket ini bisa berupa sarung, selendang, blouse atau atasan, rok atau lilit, atau aksesoris yang disesuaikan dengan acara dan gaya busana. Nah, penggunaan ini memberikan kesan elegan dan tradisional yang khas. Nah, jadi songket biasanya digunakan dalam acara pernikahan, upacara adat, acara resmi, dan formal sebagai busana tradisional dan pertunjukan budaya. Jadi bisa kita simpulkan dari nimbang bunting ini bukan hanya sekedar ritual kehamilan, tetapi juga simbol cinta, doa, dan penghormatan terhadap kehidupan baru dalam budaya Palembang. Jadi songket adalah kain berharga yang dipakai terutama untuk acara adat, pernikahan, acara resmi, dan pertunjukan budaya di Indonesia dan di dunia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.